Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sebagai manusia, selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita bekerja, kita berusaha untuk mencari kebutuhan kita sehari-hari. Kita berkarya untuk mempertahankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi ada banyak orang di mana dia hanya memberikan hidupnya fokus untuk mencari harta duniawi. Ada banyak orang yang hanya pikirannya, hatinya dipenuhi oleh uang, oleh harta duniawi ini saja. Sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk mencari Tuhan. Tidak ada di dalam hatinya untuk mengingat Tuhan, untuk datang menyembah, beribadah kepada Tuhan Allah. Apakah sikap seperti demikian adalah benar? Apa akibat atau akhir dari segala sesuatu jikalau kita hanya hidup untuk harta duniawi ini saja? Tuhan Yesus mengatakan di kitab Matius pasal 16 ayat 26. Ini adalah sebuah pernyataan yang memberikan kita sebuah kesadaran untuk benar-benar mengevaluasi akan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Manusia hanya bernafsu, hanya menginginkan agar dia bisa memperoleh segala sesuatu. Makanya dia terus mencari, terus berusaha. Hanya itu yang dia pikirkan untuk menimbun kekayaan di dunia ini. Saudara-saudara, kita tidak masalah untuk mencari harta, untuk mencari uang. Tetapi kita jangan sampai salah, jangan sampai hidup kita hanya untuk itu saja. Kita pikir itulah segala-galanya, sehingga kita tidak mengingat Tuhan lagi. Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bagi orang-orang duniawi, harta duniawi begitu berguna. Bahkan mereka mengatakan harta duniawi adalah yang menentukan hidup kita ini. Harta duniawi adalah segala-galanya bagi kita. Dalam segala sisi, uang itu sangat-sangat berguna. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Apa gunanya? Dia mempertanyakan. Ketika orang-orang duniawi mengatakan bahwa harta duniawi ya adalah segala-galanya, adalah yang paling dibutuhkan, yang paling dicari, diinginkan oleh manusia, yang menentukan hidup ini. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Dia pikir dia bersuka cita, dia pikir dia bersenang-senang, dia pikir dia sudah puas, dan dia pikir sudah aman hidupnya karena harta duniawi. Di sini dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dia memperhatikan yang sifatnya sementara, tetapi dia mengabaikan yang sifatnya kekal. Saudara-saudara, kita harus tahu harta duniawi ini hanyalah berguna, hanyalah berfungsi di dunia ini saja. Kita tidak bawa setelah kita meninggal.
Dan harta duniawi tidak menentukan akan keselamatan kita pada akhirat. Semua yang berurusan duniawi ini akan ditinggalkan. Kita tidak bisa membawanya. Dia tidak bisa menentukan masa depan kita setelah kita tinggalkan dunia ini. Tidak bisa membeli keselamatan kita. Tidak bisa. Tetapi kehilangan nyawa. Apa maksudnya? Kehilangan nyawanya. Maksudnya adalah pada akhirnya, waktunya ketika dia tinggalkan dunia ini, dia harus binasa. Dia harus pergi ke tempat penghukuman yang kekal. Karena selama dia hidup, dia hanya hidup untuk duniawi ini saja. Maka ketika dia meninggal, dia binasa. Dia pergi ke tempat penghukuman yang kekal. Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Orang pikir bahwa harta duniawi adalah segala-galanya. Bahkan mereka mengatakan yang menentukan hidup manusia ini. Tapi saudara-saudara, harta duniawi memang penting, tapi bukan segala-galanya. Dia tak bisa membeli keselamatan kita. Dia tak bisa memberikan kita pengharapan yang kekal. Itu semuanya hanya untuk urusan duniawi ini saja. Lihat apa kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus sudah berjanji dia akan datang kembali dengan penuh kuasa dan kemuliaannya. Kedatangan yang pertama, dia menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia. Untuk apa? Untuk menderita, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Makanya dia rela ya menderita, dia rela dihukum, tergantung di atas kayu salib, mati demi menyelamatkan kita. Dia merendahkan diri demi menebus dosa-dosa kita. Tetapi ketika nantinya Tuhan Yesus datang kedua kali, dia bukan lagi datang sebagai hamba, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, hakim atas segala sesuatu. Dia akan datang dengan penuh kuasa dan kemuliaannya. Dikatakan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Inilah kenapa kita tidak boleh hanya memberikan hidup kita untuk harta duniawi ini saja. Jangan gara-gara harta duniawi kita tidak ingat Tuhan, kita bahkan berani melakukan hal yang jahat hanya demi uang. Kita berani melakukan hal yang jahat hanya untuk mendapatkan harta duniawi. Karena kita pikir itulah hidup kita, itulah segala-galanya. Kita tidak datang lagi beribadah hanya karena untuk urusan harta duniawi ini saja. Saudara-saudara, pada akhirnya akan ada penghakiman daripada Tuhan. Ketika kita tidak mengingat Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dikatakan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Saudara-saudara, ini sangat-sangat memperingatkan kita. Tuhan akan menghakimi kita pada waktunya ketika dia datang kembali. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, kita tidak peduli kepada Tuhan, kita lebih peduli terhadap ya harta duniawi, kita merasa itulah Allah kita. Kita lebih meninggikan hal itu. Maka Tuhan pasti akan menghukum kita ketika dia datang kembali. Tentunya ketika kita meninggal, kita langsung ditempatkan ke tempat penghukuman. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, kita akan dibangkitkan
dan kita akan diadili, dan kita akan dijatuhkan ke penghukuman yang kekal, ke lautan api. Jangan main-main, saudara-saudara. Kita harus mempertanggungjawabkan ya, setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah kita bersedia? Apakah kita siap menghadapi penghakiman Tuhan? Saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Kalau kita mau diselamatkan, roh kita tidak pergi ke tempat penghukuman yang kekal, tapi sebaliknya ke tempat yang bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita dibangkitkan untuk menerima upah kita dan hidup selama-lamanya. Dikatakan kalau kita mau menyelamatkan nyawa kita, kita harus siap kehilangan nyawa kita demi Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Hidup kita ini kita benar-benar persembahkan untuk Tuhan Yesus. Bukan lagi dunia nomor satu, tapi Tuhan Yesus adalah nomor satu. Tuhan Yesus adalah yang terutama. Kita bekerja, kita punya usaha, kita mencari uang, kita mencari harta kita di dunia ini. Tidak masalah. Tapi itu bukanlah fokus utama kita. Fokus utama kita adalah Tuhan. Kita tidak berani melakukan hal yang jahat demi mendapatkan harta. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan adalah yang terutama, kita harus taat. Kita mengutamakan datang beribadah. Kita mencari Tuhan. Kalau kita berikan hidup kita untuk Tuhan Yesus, dikatakan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Tuhan juga akan memberikan ya imbalan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal dan upah pada akhir zaman ketika kita dibangkitkan, kita diadili untuk mendapatkan upah harta di surga. Nah, saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita selama ini? Mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita selalu mencari, mengutamakan Tuhan? Atau kita hanya fokus untuk urusan dunia ini saja, yang sifatnya sementara saja. Sedangkan nyawa kita adalah sifatnya kekal. Jadi mari kita perbaiki diri kita. Karena setiap kehidupan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan berkenan kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan nantinya kita akan pergi kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan menerima upah kita pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.